Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh mahasiswa yang pada hari ini hadir dan berkumpul untuk menjalani diklat, yaitu pendidikan dan latihan bagi kader BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa pada Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Bahwasanya kita tahu saat ini adalah era pandemi, jadi kita semua harus menyesuaikan diri. Merunut kepada tema diklat hari ini, yaitu adalah membentuk kader yang bertanggung jawab, aktif dan inovatif pada masa transisi pandemi. Kita tahu kepada mahasiswa, Anda hadir ke sini adalah menempuh pendidikan, menempuh belajar di lini akademik. Jadi kita dituntut untuk peran serta kita bekerja sama dengan masyarakat untuk membantu mereka terkait apa yang dilakukan oleh masyarakat, segala macam hal. Bahwasanya mahasiswa semua di sini, kita semua adalah agen of change, khususnya mahasiswa. Baik, mahasiswa sekalian, pada tahun ini segala bentuk kurikulum dan pembelajaran ataupun tugas akhir dari mahasiswa itu adalah berbasis outcome. Outcome sendiri merupakan dampak. Mahasiswa dalam segala macam kegiatan akademik harus memiliki dampak. Apa itu dampak? Dampak terhadap organisasi maupun masyarakat. Jadi di sini saya tuntut kepada seluruh anggota BEM yang hari ini menjalani diklat. Anda harus memiliki program-program yang memiliki dampak terhadap organisasi. Di lini paling kecil adalah fakultas atau masyarakat. Anda boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di situ adalah membantu masyarakat. Kami akan mencoba dukung sepenuhnya kegiatan dengan backup anggaran ataupun fasilitas. Kemudian mahasiswa sekalian, pada periode tahun ini arah riset Fakultas Teknik titik beratnya ada dua, yaitu yang pertama adalah penggunaan energi terbarukan. Dalam hal ini adalah solar cell. Kemudian penguasaan langit, dalam hal itu adalah drone atau robot terbang. Jadi mahasiswa sekalian, apabila memiliki keinginan, pemikiran yang ingin riset ke arah tersebut, kami dari fakultas akan mendukung. Kemudian yang terakhir adalah saya ucapkan selamat karena teman-teman sudah bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dari prodi elektro maupun komputer. Kemudian semoga apa yang teman-teman lakukan akan bermanfaat terhadap kawan-kawan sendiri maupun masyarakat dan dapat merasakan dampak dari apa yang dilakukan oleh BEM. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi sebagai moderator dalam materi keorganisasian. Saya akan membacakan kurikulum kita pemateri. Nama Danang Irmanto STMT, tempat tanggal lahir Kediri 23 September 1984. Untuk selanjutnya saya langsung serahkan kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini nanti saya diminta untuk membawakan materi tentang keorganisasian ya. Dimana nanti dalam keorganisasian kita perlu membangun teamwork. Keberhasilan teamwork itu nanti sesuai dengan sinergi organisasi, didasarkan dengan sinergi organisasi. Di sini sebenarnya saya dulu S1 lulusan dari sini juga ya. Untuk pengalaman
untuk organisasi sebenarnya saya juga pernah ikut di BEM fakultas selama 2 tahun menjabat sebagai sekretaris. Di samping itu selain ikut BEM, dulu saya sebagai waktu jadi mahasiswa juga pernah ikut UKM makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Saya di sini selaku moderator. Sebelumnya ini dokumen kita dari pemateri. Yang pertama, nama dan Soladin, alamatnya Mojokerto, Gang 4, nomor 24A, Diri, nomor HP 0895 3668, nomor 1372. Pendidikan SD Negeri Madilu 1 Kabupaten Kediri, lulus tahun 1982. SMP Negeri 1 Kota Kediri, lulus tahun 1985.
SMA Negeri 1 Kota Biduri, lulus 1988. Kemudian Teknik Elektro ITS Surabaya. Iya. Iya. Dengan judul skripsi pengaturan kecepatan MI 3 fase motor industri 3 fase melalui PC interface, lulus pada tahun 1996. Magister Teknik Elektro Unisula Semarang, skripsi mitigasi voltage sak dengan DVR metode proses menggunakan MATLAB Simulink, lulus tahun 2016. Mata kuliah yang diampu Teknik Elektro Universitas Utama Diri, dasar sistem kontrol elektronika daya, instrumentasi, sensor dan transducer. Teknik mesin Universitas Nusantara Diri, dasar teknik elektro konversi energi dan konversi energi. Teknik industri Universitas Kediri, Applied Artificial Intelligence. Penelitian yang pernah dijalankan proyek kelistrikan Desa Jawa Timur, networking developer, keynote speaker PLN Catering, jurnal yang telah dipublikasikan, filter pasif single turun dengan kompensator harmonisa pada beban listrik rumah tangga menggunakan MATLAB Simulink, jurnal Setum 2018. Studi komparasi KWH meter pasca bayar dengan KWH meter prabayar tentang akurasi pengukuran terhadap tarif listrik yang bervariasi, jurnal Setum 2018. Karakteristik 4 dan PV fotovoltaik aren berbasis metode matematik mantap atau Simulink, jurnal 47 2019. Selanjutnya ini materi kedua, yaitu tentang budaya organisasi Fakultas Teknik. Kepada Mbak Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan selamat. Ya, kita baru bertemu pertama kali ya. Jadi saya ucapkan salam kenal. Kita belum pernah ketemu dalam kelas. Jadi Anda masih semester 1 dan 3 mungkin ini. Sama satu dan 3. Di semester 1 dan 3 mungkin belum pernah kita dalam kelas. Tapi nanti kalau semester 4 kalau nggak salah, semester 4 yang sekarang kita akan ketemu di kelas di beberapa mata kuliah yang mungkin disebutkan tadi, misal mata kuliah itu sensor bagi teman saya, instrumentasi mungkin ketemu saya karena kadang di rumah ya. Kita materinya tentang budaya organisasi. Tadi mungkin sudah Pak Danang tentang keorganisasi. Saya mungkin dari segi yang menentukan sebuah organisasi itu berhasil. Saya sudah buatkan catatan sebenarnya kemarin sebab sudah buatkan slide. Jadi kalau organisasi itu artinya terdiri dari individu-individu yang bergabung, maka satu hal yang harus yaitu organisasi itu harus kompak, stabil, solid. Solid itu apa sih? Solid itu ada, utuh. Apakah itu berarti semua seragam? Tidak. Sebenarnya secara umum sebuah organisasi itu bisa solid itu karena harus terdiri dari banyak hal yang punya kemampuan berbeda semua.
saling mengisi itulah. Jadi nek iso mung jenis A saja, semua jenis A atau hanya dua jenis A sama jenis B, justru tidak cocok atau tidak bisa mengerjakan suatu hal kalau hanya terdiri dari satu hobi, satu minat saja. Jadi untuk kompak itu bukan berarti sama, tapi harus berbeda. Cuma perbedaan itu membuat masing-masing saling mengisi. Tapi ya, jadi ciri utamanya yang perlu dibenahi itu adalah nah, dalam perjalanannya pasti semua itu pasti ada gesekan-gesekan perbedaan. Tapi tetap kadang-kadang begini, kita dengan teman itu kadang saya merasa itu benar, saya juga merasa benar. Saya berdasarkan referensi benar ini, tapi kalau teman sudah nggak bisa lagi seperti ini, karena itu untuk kepentingan organisasi silakan. Artinya begini, mengalah. Yang sering terjadi itu mengambil diri berdasarkan pengetahuan saya. Tapi karena organisasi sudah memutuskan sesuatu, maka mau nggak mau kita ikut terlibat di dalam. Kalau itu menuju kerusakan salah, paling tidak kita ikut di situ adalah untuk ngerem supaya kesalahannya itu tidak patah. Jadi suatu saat pasti karena namanya organisasi itu orang bersama-sama. Tidak bisa kita kesalahan itu. Nanti dalam perjalanan organisasi untuk dijadikan apa namanya itu dasar kebijakan daripada saat kita bersama-sama mungkin rapat, mungkin apa saya sebenarnya ini Pak yang kurang bagus. Jadi karena teman-teman sudah memutuskan begini itu sudah kita karena dalam satu organisasi maka itu. Kemudian ada beberapa isu ya. Isunya itu Anda di dalam organisasi harus punya tujuan kayak begitu. Kalau susunan organisasi sudah ada, maka tujuan bersamanya apa? Tentu saja karena Anda itu kuliah, itu artinya Anda ingin meningkat dari strata sekolah menengah. Artinya strata kalau di kompetensi itu katakan kompetensi 3 kalau nggak salah. Kalau sarjana itu kompetensi 6. Nah, Anda itu mau naik tingkat, ya toh? Anda itu sekarang itu sedang berada di level ini. Nah, untuk nanti Anda lulus itu, Anda nanti keluar itu Anda ada di strata yang ke-6, kompetensi 6. Kalau pasca sarjana itu di kompetensi ke-8. Spesialis 1 itu di kompetensi ke-7 ya, berarti kompetensi ke-3. Nah, berarti kepentingan utama Anda sebenarnya, kepentingan utama Anda sebenarnya adalah bagaimana Anda berkembang dari seorang yang lulusan sekolah menengah menjadi seorang sarjana. Jadi isunya adalah Anda harus mampu nanti berkembang potensinya. Anda kita masing-masing sejak lahir itu sudah dianugerahi potensi oleh Allah. Nah, potensi masing-masing orang itu berbeda, tapi semua dibekali kompetensi. Cuman masalahnya kompetensi itu mampu kita kembangkan untuk menjadi satu hal yang positif atau justru malah berkembang menjadi hal yang negatif. Nah, maka dalam organisasi pun Anda harus tetap satu tujuan. Isunya adalah mengembangkan potensi individu Anda. Dengan tadi ya, dasarnya kompak di sini. Tapi tetap Anda harus memperjuangkan kompetensi individu, potensi individu. Lebih jauh kalau potensi Anda itu terbangun, Anda menjadi satu bagian dari kelompok, maka potensi organisasi menjadi berkembang.
tidak boleh organisasi itu mematikan potensi-potensi individu. Justru organisasi itu dengan adanya banyak teman, banyak kelompok, akhirnya menjadikan kita itu bertambah. Ya, hubungan sosial, silaturahmi itu tidak akan mengurangi potensi sebenarnya. Cuma kadang-kadang pengaruh negatif kan ada. Anda harus betul punya garis mana yang pengaruh yang bisa masuk ke saya dan mana pengaruh. Apa garisnya? Ya agama. Nah, agama di bidang mana? Al-Quran. Ini garisnya sudah membedakan yang hak dan yang batil. Jadi Anda tahu ini hak, ini batil. Baca dulu Al-Quran. Jangan percaya dulu siapa, baca dulu. Ya, sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh ini. Katakan ini begini. Al-Quran itu pembeda. Jadi untuk mengembangkan potensi individu Anda maupun potensi organisasi, maka saya sering sarankan di kuliah juga baca Al-Quran, baca isinya, paham. Nah, sayangnya memang ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasabih. Muhkamat itu clear, jelas. Jadi Anda langsung tahu, oh perintahnya begini, yang benar begini. Tapi yang mutasabih memang perlu ditakwil. Ini silakan baca-baca referensi untuk yang ayat-ayat yang perlu. Tapi paling tidak banyak ayat di Al-Quran itu yang sudah bisa menjelaskan. Oh gila sih sama. Ada di sebuah kasus, ngomong ini, B ngomong ini. Karena Quran juga menyatakan, Allah menyatakan bahwa Quran ini bisa menjelaskan segala sesuatu. Oh, kok kejadian lihat di Quran. Coronavirus ini lihat dulu di Quran. Ya, mungkin belum. Ya udah ada lah coronavirus di Quran. Ya, tapi saya sarankan Anda membaca berkali-kali. Ya, katakan itu sambil baca terjemahannya, sambil berdoa Anda untuk mendapatkan hidayah. Karena tidak ada apa yang kita ketahui selain itu adalah izin hidayah. Ya, bedakan antara izin dengan itu. Segala sesuatu bisa terjadi karena izin. Tapi kalau kejadian buruk itu terjadi, maka itu tidak atas ridho. Ya, bedakan. Di orang sekarang banyak yang tidak bisa membedakan. Lah itu korupsi politik kok menang Pak. Izin. Tapi diri dia enggak. Anda bisa mencapai profesor dengan penelitian yang apa ya, gitu ya. Anda bisa lulus dengan harus bayar mohon ini tuku skripsi. Bisa. Izin apa? Tapi itu enggak. Kita hidup menjalani itu. Ya. Saya lanjutkan. Itu potensi individu dan potensi pribadi. Nah, mahasiswa itu sejak saya kuliah dulu sampai sekarang mestinya punya tanggung jawab sosial, social responsibility. Jadi Anda itu sebuah kelompok masyarakat yang istimewa sebenarnya. Saya bukan lagi yang paling istimewa itu mahasiswa. Karena sejak zaman apapun sampai ke depan itu pemuda yang jalan motor sini ngarep. Motor itu benar apa ibu? Enggak begitu. Tapi yang punya fisik. Jadi fisik itu posisi puncak manusia itu ada di usia antara 20 sampai 30-an sekian. Itu semangat fisik. Jihad itu sebenarnya semangat untuk berbuat baik dulu.
Nah, jadi tanggung jawab sosial itu gak boleh lepas dari mahasiswa. Sekarang banyak sekali toa ini sudah tidak adil lagi. Iya, karena mahasiswa tidak bisa bergerak kan. Contoh kemarin kayak omnibus law. Jadi sekian puluh undang-undang dijadikan satu. Kalau nggak salah ada yang bilang 80 ya. Nah, memang narasinya itu draftnya itu berubah-ubah. Jadi berapa undang-undang sih? Tidak pasti yang dijadikan satu. Omni itu banyak, bas itu ya basic so ngangkut banyak, lalu hukum. Nah itu banyak sekali akan merugikan misalkan Anda jadi tenaga kerja. Mempengaruhi Anda, mempengaruhi teman-teman Anda di ada di SDM yang mau kerja. Nah, ya sudah bergerak sebenarnya banyak sekali di banyak kota, memang media kurang lebih. Tapi nggak bisa kompak antar gerakan mahasiswa. Dari dulu sejak 98 tahun 70 sekian itu ya, pokoknya selalu mahasiswa. Zaman kemerdekaan pun apa Anda mengira bahwa Bung Hatta, Pak Karno itu umur 50 misalnya? Enggak. Pak Dirman itu meninggal umur berapa? 30 sekian. 20 sekian beliau sudah jadi pemimpin bergerak. Seusianya. Nah, jadi tanggung jawab sosial. Nek masyarakat rusak itu sing tanggung jawab yo masuk generasi saya. Tapi yang harus di depan untuk merubah ini agama. Kenapa mahasiswa? Kenapa bukan inilah ya? Karena Anda dianggap harusnya punya pemahaman yang lebih baik daripada rata-rata teman Anda yang tidak berkesempatan untuk kuliah. Jadi Anda termasuk salah satu yang beruntung karena Anda oleh Allah diberikan kesempatan untuk kuliah. Berarti Anda kuliah itu punya teman-teman, sesama orang yang mencari ilmu, masih punya dosen yang setiap saat bisa memberikan informasi tambahan, punya kesempatan untuk tersambung mencari informasi. Ya, jadi tanggung jawab sosial itu adalah wajib di mahasiswa. Terus potensi apa sih? Ada dua hal, yaitu hard skill dan soft skill. Jadi Anda itu misalkan soft skill itu ya, hard skill itu apa yang diajarkan di mata kuliah untuk membentuk kompetensi teknik elektronik. Soft skill itu misalkan Anda kalau di elektro berarti komputer, kemampuan untuk. Nah sekarang itu banyak ya. Ini untuk jadi soft skill itu yang memang mungkin Anda butuhkan. Sekarang itu semua serba online, pengajaran online. Nah, banyak dari kita guru-guru atau dosen itu dalam memberikan konten pembelajarannya itu belum maksimal untuk dijadikan pembelajaran. Nah, saya melihat beberapa kampus mengajarkan kepada mahasiswanya misalkan saja software house atau consulting gitu ya, konsultan gitu. Dimana ini bisa Anda dirikan sendiri atau berdua saja dengan teman atau beberapa, tidak banyak, bahkan tidak perlu kantor. Anda menerima gampangnya kalau servis ini ya. Saya itu punya materi perkuliahan, saya itu ingin menjadikan materi saya itu menarik untuk pembelajaran online, maka
saya itu minta tolong ke jasa consulting ini tadi untuk dibuatkan konten-konten pembelajaran yang menarik untuk digunakan di pembelajaran di mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, ini adalah satu bidang yang nanti ke depan bisa jadi salah satu peluang. Nah, kalau Anda mempelajari tentang komputer ini, berarti ini namanya soft skills ya. Soft skill. Jadi di luar core utamanya. Saya punya banyak teman itu elektro, main kerjasama sama arsitek itu ya. Dia buka, ya konsultan begini. Yang dikonsultasikan apa? Mungkin ya ada software house ada gitu. Ya perusahaan-perusahaan yang antar dia tidak perlu kantor, punya kantor dulu ya. Kalau sekarang malah tidak perlu ada di kantor sekarang. Kalau zaman dulu memang perlu datang. Nah itu kerjanya bisa 1 bulan sekali, bahkan berapa bulan sekali, tapi 1 kali mendapatkan ini, ya lumayan besar. Elektro, arsitek, opo kita dengar komputer. Ya, jadi untuk pengembangan soft skill Anda, karena barangkali Anda nanti bekerja tidak pada bidang yang justru pengetahuan di elektro itu membuat Anda mampu untuk banyak mempelajari di misalkan kemampuan di komputer. Ya, itu ya, hard skill berarti Anda harus di sekolah itu dan di kampus. Anda belajar sungguh-sungguh untuk mempelajari mata kuliah yang diberikan kurikulum. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah ya, apa yang Anda kembangkan itu minat dikembangkan. Jadi non akademik itu bisa berupa seni, olahraga. Ini adalah bagian dari pengembangan individu ya. Anda belajar terus, artinya wajib. Saya pernah punya teman itu, anaknya itu les piano, belajar sekolah ya. Jadi kalau orang bilang otak kiri, otak kanannya itu tidak seimbang karena yang hiburan untuk minat dan bakat ini di luar kemampuan akademik ini tidak sama sekali dikembangkan, sehingga malah menjadi ya banyak hal yang kurang. Jadi ingat bahwa hobi Anda tentang olahraga kita ini tetap. Jadi teman-teman BEM itu selain bisa mengadakan yang berhubungan dengan akademik, boleh bahkan disarankan ada kegiatan rutin untuk kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat. Ya, dan Anda itu diminta untuk UKM, ikut UKM berapa UKM? Memilih 1 saja. 5-1. 5-1 gimana? Minimal 1. Jadi minimal 1. Anda boleh pilih 2, pilih 3 ya? Boleh. Oke, betul. Jadi masing-masing itu. Nah, kalau tidak ada kegiatan rutin di UKM Pak, buat kegiatan ini. Terus ada lagi kewirausahaan. Melihat perkembangan semacam komunitas di peluang kita untuk mendapatkan kerja dengan layak, harus kooperatif macam-macam. Nah, itu aturannya sangat merugikan bagi kita. Nah, di samping kita tetap banyak yang memperjuangkan untuk ditetapkan sekarang di JMK ya. Tapi di luar itu Anda harus siap-siap. Siap-siapnya caranya gimana? Berarti potensi berwirausaha Anda itu harus dilakukan. Jadi misalkan sekarang ini, saya tadi sudah cerita tentang beberapa hal yang mungkin jadi pekerjaan Anda ke depan. 1 itu tadi. Banyak lagi yang lain juga. Contoh, servis sepeda listrik. Ke depan ini sepeda motor itu kira-kira saya dulu nyatakan di beberapa kuliah kira-kira 10 tahun
Tidak sampai 2025 itu kita sudah. Jadi mobil listrik, sepeda motor listrik, itu tanganannya orang elektro kan. Bengkel-bengkel nggak iso, karena yang memahami tentang ya, motor listrik. Anda sudah dapat TTA, teknik tenaga listrik. Di sana itu ada yang dipelajari ada 3 hal utama: trafo, generator, motor. Jadi yang berhubungan dengan listrik itu listrik bahu, listrik mekanis motor, mekanis listrik itu generator. Nah, untuk motor listrik nanti punya banyak kelebihan dibanding motor takaran sekarang. Di antaranya partnya tidak sebanyak, tidak gampang rusak, punya efisiensi tinggi. Per kilometernya biaya per 100 km lah jauh lebih murah daripada motor. Nah, karena ini bidang yang baru yang akan nanti tahun 2025 kira-kira Pak, maka kalau Anda pelan-pelan mempelajari ini, usaha dibuka bengkel listrik, sangat. Sekarang itu sudah muncul ya, Hyundai, hampir semua mobil sekarang itu sudah mengeluarkan produk-produk yang berbasis listrik. Aturan-aturan dari pemerintah untuk ini sudah mulai keluar, tapi belum berlaku tahun ini. 1 tahun 2 tahun lagi sudah mulai berlaku. Jadi saya perkirakan 5 tahun lagi 2025 sepeda ini sekarang sepeda listrik sudah baik. Bahkan Anda bisa rakit sendiri, itu beli motornya, beli kontrolernya, beli ini. Itu kalau Anda beli. Nah, kebanyakan mereka nanti tidak tahu kalau ini rusak, saya ini sajanya apa nih sih rusak? Kontrolernya kah, motornya kah yang rusak, atau hanya kerusakan-kerusakan kecil lain? Ya, itu potensi besar. Selain itu banyak lagi sih sebenarnya, tapi ya, saya di antara itu contoh. Untuk Anda bisa tahu itu, Anda harus mengamati sendiri pengamatan. Terus yang berhubungan dengan akademik, potensinya. Ada satu program yang namanya program kreativitas mahasiswa. Itu berbasis bantuan hibah dari kementerian. Ya, itu kakak-kakak kita. Jadi Anda yang dulu pernah belajar, nilainya cukup kecil, tapi itu sebenarnya berbasis kreativitas Anda untuk bisa dimanfaatkan di masyarakat. Jadi ini adalah satu program yang mendapat penilaian juga dari Dikti untuk akreditasi. Jadi kalau mahasiswanya itu kreatif terbukti dengan banyaknya program untuk mendapatkan pendanaan itu, maka mutu prodi itu tadi akan meningkat. Ya, ini itu. Terus lagi satu, untuk meningkatkan tadi, maka Anda itu saya sarankan untuk melakukan penelitian dan pengambilan, tapi bukan penelitian sendiri, tapi ikut dosen. Nah, ini dosen elektro ya, misalkan dosen manapun lah di sini, mau pertanian, mau ini yang berhubungan, dan mereka membutuhkan kemampuan kita di elektro atau di komputernya, maka itu Anda bisa, kalau belajar itu banyak hal positifnya yang bisa Anda dapatkan, dan itu menjadi nilai tambah Anda sendiri sebenarnya. Nama Anda akan juga ikut ini itu tadi. Jadi nanti kalau Anda mau terus lanjut jadi dosen misalkan itu nanti poin.
Terus kira-kira apa yang sudah dilakukan, kita sudah punya program susunan organisasi sudah ya, kapan sudah, sudah. Program kerja tahunan ada. Jadi, saya kira program-programnya nanti yang mungkin yang saja yang sudah ditetapkan, tapi program yang ditetapkan itu bisa saja direvisi di tengah jalan karena kebutuhan, karena keadaan, misalkan karena keadaan COVID ini, misalkan gitu ya, maka harus ada penyesuaian karena sesuai dengan aturan-aturan yang materinya kira-kira. Nah, membentuk budaya ini tadi adalah bagaimana Anda itu harus berlaku dalam organisasi, kira-kira apa tujuannya, terus kemudian bagaimana membentuk perguruan tinggi kita, perguruan tinggi Islam. Sebenarnya kalau bukan perguruan tinggi Islam pun yang lebih Islami dari kita itu banyak. Tapi sayangnya perguruan tinggi kita itu sudah bernama Islam, tapi kadang-kadang banyak hal itu yang masih belum mencirikan. Contoh misalkan kalau sholat jamaah itu kan tidak pada saat adzan sudah berlangsung, kegiatan rapat, kegiatan ini masih di beberapa perguruan tinggi semacam Unisula kemarin itu katakan ITS, saya dulu masih kuliah itu di tahun-tahun 80-an dan sampai 90-an awal atau 90-an, saya melihat lebih Islami lagi karena hal-hal itu nampak. Jadi kalau dulu ada kegiatan itu selain pendidikan agama juga ada, ini kalau kita tidak ada kalau saya ada, tapi dalam prakteknya saya kira masih kurang. Nah, saya mau cerita satu hal yang mungkin bisa Anda jadikan pijakan. Ada sebuah riwayat, masih ingat riwayat ini mungkin sudah pernah Anda dengar tapi mungkin Anda lupa, tapi riwayat ini sangat penting. Jadi pada suatu kejadian Rasulullah sudah berada di masjid, sahabat semua ada tempat itu. Kemudian ada seseorang yang memakai baju putih masuk dalam masjid, putih bersih, tidak ada rambutnya juga ini, jadi tidak ada bekas-bekas debu. Dilihat orangnya tidak kenal sama sekali. Semua orang itu pasti posisi di Madinah. Pernah dengar riwayat? Belum. Ini hadis yang tingkatnya tinggi karena mutawatir. Semua sahabat beriwayat. Sahih itu atasnya lagi mutawatir. Karena nah mungkin salah lagi karena semua sahabat ini mengalami tahu semua. Orang berbaju putih masuk mendekati Rasulullah. Semua terdiam. Nah, bagaimana kalau ini musuh? Dengan semua tidak bisa bergerak apa-apa, dia memperhatikan. Terus kemudian ada tanya jawab. Nah, ini kira-kira tahu sudah. Jadi orang yang datang ini mendekat Rasulullah ini, terus memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh Rasulullah seperti guru dengan murid. Pertanyaan pertama, apa itu iman? Nah, berarti ada 5 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua,
apa itu Islam. Yang ketiga, apa itu ihsan. Barunya yang keempat, kapan terjadinya kiamat. Yang kelima, pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri akan terjadinya. Ya. Iya, tidak ada. Ini saja punca daripada punca. Nah, kenapa saya ceritakan? Karena mungkin tadi yang untuk jadi gini. Siapa orang ini tadi ternyata? Masa kata kamu udah lihat? Malaikat. Loh, padahal kejadian ini diceritakan di banyak. Jadi punca. Bahkan dengan cara yang sangat, jadi pengajaran ini artinya untuk bisa disaksikan seluruh sahabat yang ada supaya diingat, karena kejadian ini sangat penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin kejadiannya begini. Jadi dramatis sekali. Kenapa didramatisir kejadian ini? Karena sangat penting untuk diingat semua orang. Nah, ternyata banyak dari kita yang lupa atau dulu pernah menceritakan tapi tidak terlalu ini sehingga mudah lupa. Nah, apa arti iman? Dijawab sama Rasulullah. Betul, loh. Pak Nikoi, betul nih. Nah, sahabat loh, ini Rasulullah. Ada di bulan ini mana sopo? Tapi belum diceritakan sama Rasulullah siapa orang. Apa itu Islam? Rukun Islam. Iman rukun. Kemudian yang ketiga, yang ini yang mungkin ihsan itu sebelumnya sahabat itu mengartikan perilaku baik. Nah, perilaku baik seperti apa baru diajarkan di sini. Jadi ihsan itu seperti kita itu, apa yang kita lakukan itu selalu dilihat. Dan saat beribadah kita seperti melihat. Jadi artinya Anda tidak mungkin berani melakukan suatu kesalahan, karena apa yang kita lakukan sedikit pun, bahkan yang kita batin saja. Jadi Allah mengetahui batin yang tersembunyi yang di bumi, di dalam. Ini kan, jadi ihsan itu sebenarnya jadi tidak mau, tidak mampu, atau tidak berani, atau takut melakukan kesalahan. Maka begitu. Yang keempat, kapan terjadinya kiamat? Jawab Rasulullah. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi artinya malaikat Jibril dan Rasulullah itu sama-sama tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Allah yang tahu. Pertanyaan terakhirnya apa ciri-ciri itu? Itu ada dua ciri yang dinamakan. Satu, kalau suku Badui yang dulu itu bertelanjang kaki, aman berdusuk, sekarang itu berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Ya loh, Anda pernah sering dengar ini? Sekarang terjadi ya? Berarti ciri satu sudah muncul. Jadi kalau ada orang sekarang banyak menyatakan bahwa kita harus benar-benar hati-hati karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi terutama Anda ya. Saya juga karena saya masih untuk menghadapi. Jadi kita dipilih karena kita itu dianggap mampu, karena harusnya mampu menghadapi fitnah akhir zaman. Kita benar-benar sudah dianggap. Cirinya ini orang-orang Arab itu sekarang dulu Petronas itu gedung tertinggi ya, sekarang banyak. Sekarang banyak gedung-gedung yang lebih tinggi dari Petronas, itu tertinggi di sana. Habis itu ada lagi tertinggi di Irak, muncul lagi di Arab Saudi, muncul lagi, selalu begitu berlomba. Bukan di Eropa, bukan di Amerika ya.
Yang kedua, masih ingat? Nanti dibaca lagi ya. Yang kedua, apabila ibu itu melahirkan tuannya. Sampai sekarang saya belum, bahkan banyak ini yang menjelaskannya, tapi saya masih belum ini, banyak ulama yang tapi ada seorang ulama itu yang menerjemahkan itu. Jadi Anda masih ingat pernah dengar nggak? Misalkan ya, saya tuh orang kaya, oh istri saya juga sibuk, habis itu benih saya itu saya tanamkan di seseorang, misalkan pembantu saya lewat bayi tabung gitu ya, atau apa gitu kan. Sejak tahun 80-an sudah mulai ini kan, ini tahun 90-an banyak, sekarang di Eropa sana banyak seperti itu. Jadi orang yang tadi katakan gampang pembantu saya itu nanti melahirkan anak saya, karena istri saya eman-eman rahimnya, tubuhnya itu untuk dipakai untuk mengandung. Ini banyak kejadian. Sayangnya kalau kita di daerah yang ini tidak lihat, tapi kalau di Jakarta sana Anda pasti pernah dengar. Ya, nah, kejadian ini sudah ada. Jadi pembantu saya tak kayak benih itu untuk mengandung dia sampai kandungannya ini, setelah lahir tak go. Ada yang mengandung dia. Nanti dia ngomong anak EDW saja nih, tapi anak itu tuannya dia. Kan terjadi enggak? Selain itu banyak ya kisah-kisah tentang akhir zaman itu. Tapi yang tidak mungkin salah hadis ini. Kenapa? Hadis ini tingkatnya pertama. Semua salah. Dan kejadiannya dibuat sedramatis itu, sehingga satu kali malaikat Jibril itu menampakkan diri sebagai manusia dan dilihat oleh semua. Setelah ini berlalu, Rasulullah mengatakan bahwa ini tadi adalah masalah. Itu ya, mulai sekarang kita karena sudah dipilih untuk menjadi, kita nggak tahu besok lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak tahu. Tapi ciri-cirinya yang digambarkan itu sudah ada. Berarti kita memang masuk fase itu. Tentang kapannya jangan ini. Loh, Pak Ngurus nggak usah pikir 2025 Pak Maret. Nanti itu tidak boleh ya. Waktunya kan tidak ditentukan, maka Anda tetap harus belajar, tetap harus semangat. Jihad itu semangat untuk berbuat baik, itu tetap harus dilakukan. Karena hal-hal yang tidak produktif itu sekarang banyak sekali. Bahwa itu berseliweran, lebih baik Anda batasi membaca, mendengar berita, TV, lembaran, usah. Ada yang penting-pentingnya. Saya itu sudah 3 tahun tidak pernah menyalakan TV. Bukan karena saya takut informasi, tapi karena saya tahu sudah banyak berita hoax dilakukan oleh media-media. Bukan hanya orang pesan berantai yang hoax, tapi mereka juga telah melakukan dan hoax itu di framing sedemikian rupa. Maka yang pasti tidak hoax orang. Ingat itu ada solusi mudah-mudahan. Saya baru tahu, oh ini beneran. Karena suatu saat ternyata banyak informasi palsu yang nanti kalau kita ikut-ikutan, kita salah, bahkan itu juga dilarang. Jadi kalau Anda tidak tahu pasti, ojo melok-melok. Karena pada saat Anda sudah ikut di sini, maka kalau ini berita ini salah, kita ikut menanggung risiko kesalahan-kesalahan kita ini. Nah itu jadi usaha saya, individu adalah yang utama, bukan berarti untuk kepentingan individu, enggak,
tanggung jawab sosial, tanggung jawab keluarga ada nomor satu, tapi pengembangan individu adalah dengan cara-cara tadi. Jadi sudah organisasinya tadi sudah ada, maka program-program kerjanya harapannya adalah arahnya adalah isu-isu tadi. Tujuan akhirnya tetap meningkatkan potensi individu Anda maupun potensi individu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali bahwa Anda sudah bergabung dengan kami di Pro. Semoga ada timbal-balik yang sangat positif. Saya juga mendapatkan pengetahuan dari Anda. Kami pun sebagai dosen-dosen juga akan memberikan pengetahuan kami, pengalaman kami untuk kemajuan pendidikan swasta. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Alvin Permana. Di sini saya sebagai pemateri sekaligus nanti ada sedikit pekerjaan yang di lembaga yang sudah diberikan. Saya menyampaikan karakter. Lanjut. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi setiap manusia mempunyai karakter mempunyai karakter dengan sifat yang berbeda-beda, dengan sesuatu yang karakter yang berbeda-beda. Itu sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti yang paling penting juga, ya sebenarnya lebih sopan, lebih dan lain sebagainya, budi pekerti, sopan santun, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Ini karakter yang berbeda-beda. Jadi saya di sini diberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan materi, dan nanti ada mengisi kertas itu. Jadi materi yang saya sampaikan akan lebih cepat. Lanjut. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Jadi sudah saya bilang tadi, jadi setiap manusia memiliki karakternya berbeda-beda dengan satu yang lainnya. Next. Sementara menurut psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan seorang individu. Karakter itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Jadi nanti setiap teman-teman di sini kan pembentukan karakter. Jadi karakter kepemimpinan nanti bisa diperoleh dari mengikuti HMC dan lanjut ke BEM untuk berikutnya. Jadi lebih mempunyai karakter daripada teman-teman yang tidak mengikuti atau diam tidak mengikuti. Lanjut. Next. Jadi karakter adalah nilai-nilai yang khas baik watak, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini. Jadi internalisasi dalam diri. Jadi dalam diri teman-teman berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi internalisasi keyakinan yang dimiliki. Jadi setiap orang di sini mempunyai keyakinan beda-beda. Adalah objek
A belum tentu sama dengan teman yang lainnya. Kode-kode objek A, cuma cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, menyampaikan A itu seperti apa itu berbeda dengan teman lainnya. Bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, berucap dan lain-lain. Next. Dari karakter yang ada pada diri manusia terdapat nilai-nilai karakter berdasarkan budaya dan bangsa seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai dan lain sebagainya. Tanggung jawab. Teman-teman dilatih tanggung jawab, jadi nanti perjalanan waktu ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah diprokerkan, sudah diprogram kerjakan oleh BEM, teman-teman BEM. Jadi nanti teman-teman di sini sudah dapat bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dan memberi tanggung jawab masing-masing. Baik jadi apa nanti kedepannya sudah bisa menjadi tanggung jawab teman-teman, peduli lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Lanjut. Cara membentuk karakter untuk diri kamu sendiri bisa dimulai dengan beberapa cara berikut ini. Belajar menghargai dirimu sendiri, bentuk prinsip diri sendiri, mengenal dan mengendalikan diri sendiri, terus belajar memperbaiki masa lalu, memperhitungkan tindakan yang diambil, komitmen kedisiplinan, itu penting. Belajar menghargai diri sendiri, jadi gak nyalahno AEDW. Introspeksi juga penting. Introspeksi melihat diri kita sendiri, tapi bukan bermaksud untuk menyalahkan diri kita sendiri, tapi memperbaiki apa kesalahan diri kita. Jadi kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Gak ngelem wong liya terus, tapi kita harus menghargai diri. Oh, aku kudune iso ngene, aku iso ngene dan sebagainya. Bentuk prinsip diri sendiri, mengenal dan mengendalikan diri sendiri, terus belajar memperbaiki masalah. Ini cara-cara untuk membentuk karakter yang baik.